Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alifah, Maha Murid STIT Insan Kamil Kota Bogor dengan NIM 25101023. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinamika Pancasila pada Orde Lama, Orde Baru, serta era reformasi. Baik, langsung saja kita ke topik. Dinamika Pancasila selama 3 periode sejarah Indonesia, yaitu Orde Lama, Orde Baru, serta era reformasi, menunjukkan pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaannya, di mana pada Orde Lama Pancasila dihadapkan pada ideologi lain seperti Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, komunisme, dan pemberontakan. Orde Baru berfokus pada stabilitas dan penekanan pada Pancasila melalui pedoman seperti pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau disebut juga P4. Sementara era reformasi melihat peninjauan ulang dan upaya penguatan Pancasila dalam konteks demokrasi yang lebih luas. Baik, saya akan jelaskan lebih rincinya. Era Orde Lama berdiri sejak 1945 sampai dengan tahun 1966. Era Orde Lama adalah periode pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Pada tahun 1945 hingga 1966, era ini ditandai dengan pembentukan identitas nasional, politik, luar negeri, non-blok, dengan perubahan sistem pemerintahan dari liberal ke demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Orde Lama berakhir setelah terjadinya peristiwa 3 GOS PKI dan transisi kekuasaan ke Soeharto. Ciri-ciri Orde Lama terbagi menjadi 3, yaitu pada masa awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai dengan 1950. Kejadian ini penerapan Pancasila dilakukan dengan banyak sekali tantangan, seperti pemberontakan PKI di Madiun. Selanjutnya pada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Sistem pemerintahan yang menganut sistem multipartai. Pada periode ini terjadi perubahan sistem pemerintahan yang sedikit banyak mempengaruhi penerapan Pancasila. Dan yang terakhir, masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai dengan 1966. Ditandai dengan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945 dan menyoroti isu Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, periode ini juga diwarnai dengan ideologi Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme yang populer dan mengesampingkan Pancasila. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang Orde Baru. Orde Baru terlaksana pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Awal masa pemerintahan di era baru muncul setelah dikeluarkannya surat perintah yang berlaku selama kurang lebih 32 tahun pada 11 Maret 1966 hingga 1988. Diangkatnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia juga menandakan Orde Baru menggantikan Presiden Soekarno sebelumnya. Penanaman Orde Baru ini digunakan sebagai perbandingan dengan masa sebelumnya, yaitu Orde Lama. Di masa Orde Baru ini, sistem pemerintahannya masih menggunakan presidensial, di mana keputusan eksekutif ada di tangan presiden, serta memiliki bentuk Pancasila, yaitu bentuk pemerintahan, yaitu republik. Dasar konstitusi dari negara Indonesia adalah 1945. Pada masa Orde Baru ini, ciri-ciri utamanya ialah kepemimpinan Soeharto, yaitu periode ini adalah masa pemerintah Presiden kedua Indonesia yang paling lama, yaitu 32 tahun. Fokus pada stabilitas dan pembangunan. Pemerintah fokus pada pemulihan stabilitas politik dan keamanan, serta mendorong pembangunan ekonomi yang pesat dengan program seperti
rencana pembangunan 5 tahun. Pembangunan ekonomi pesat, terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan penurunan angka kemiskinan serta swasembada pangan. Pembatasan kebebasan. Kebebasan berpendapat dibatasi, media massa dikontrol ketat, dan tidak ada oposisi politik yang signifikan. Penyederhanaan partai. Jumlah partai politik disederhanakan menjadi 3 kekuatan sosial politik. Sentralisasi kekuasaan. Kekuasaan sangat terpusat di tangan presiden, membuat kendali dan pemerintah pusat sangat kuat di daerah. Dan yang terakhir, KKN merajalela. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi masalah yang meluas di berbagai sektor. Penyebab berakhirnya Orde Baru ialah krisis moneter pada tahun 1997. Krisis ekonomi yang melanda Asia berdampak parah pada Indonesia, menyebabkan nilai tukar rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Krisis kepercayaan rakyat juga mempengaruhi. Krisis ekonomi memicu ketidakpuasan publik yang berujung pada gelombang protes dan demonstrasi yang besar-besaran. Selanjutnya ada tragedi Trisakti. Peristiwa penembakan mahasiswa di depan Universitas Trisakti pada Mei 1998 menjadi titik kulminasi ketidakpuasan publik. Dan yang terakhir, pengunduran diri Soeharto. Di bawah tekanan demonstrasi dan ketidakpuasan rakyat yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, mengakhiri era Orde Baru. Dan selanjutnya yang terakhir, era reformasi. Era ini berdiri dari tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disebut juga KKN di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintah yang ada. Kerusuhan ini menjadi salah satu bentuk pemicu utama terjadinya reformasi 1998. Selain itu, lengsernya Soeharto dari jabatan sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 juga menjadi titik balik terjadi reformasi. Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan yang semakin besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan di negeri ini. Latar belakang terjadinya reformasi juga melibatkan ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada era Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di berbagai sektor, dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan penyelewengan dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya mengubah segala bidang yang menyimpang pada Orde Baru dan mencapai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, latar belakang terjadinya reformasi 1998 adalah krisis ekonomi, penyelewengan dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas
dengan kondisi yang ada. Tujuan reformasi 1998 adalah untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri rezim Orde Baru yang otoriter dan menggantinya dengan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem yang transparan dan akuntabel, di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Selain itu, pelindungan hak asasi manusia juga menjadi tujuan penting dalam reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Dan adapun dampak-dampak setelah adanya reformasi 1998, yaitu perubahan politik yang signifikan, termasuk pergantian kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie, adanya peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi bagi masyarakat, perubahan dalam sistem pemilihan pemilu dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersama, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM, dan yang terakhir perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.